Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang right issue atau penawaran yang terbatas. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Egy Agus Pujastana, NPM 657. Perkenalkan, nama saya Nikade Putrayu Suryaningsih, MPM 009. Nama saya Gede Durgana Lain Putri Nardi, NPM 083. Perkenalkan, nama saya Kadari Astini, MPM 096. Nama saya Terry Mamana, MPM 710. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga saham. Saham merupakan produk dari pasar modal, di mana saham merupakan penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas, atau yang biasa disebut emiten. Dalam saham dikenal istilah indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham saat ini, dan indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, dengan artian bahwa pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat. Harga dari suatu saham menentukan indeks dari saham secara keseluruhan. Namun, indeks harga saham lebih dipengaruhi oleh saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar dan likuid. Maka, perhitungan indeks tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya transaksi, tapi oleh harga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks individual, yaitu indeks yang menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya, atau indeks masing-masing saham yang tercatat di BEI. Yang kedua, indeks harga saham sektoral, di mana indeks menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor, misalnya sektor keuangan, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga, indeks harga saham gabungan, yaitu indeks yang menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Yang keempat, indeks LKI 45, di mana indeks yang terdiri atas 45 saham pilihan dengan mengacu pada dua variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks harga saham individu atau IHSI. IHSI pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 April 1983 dan mulai dicantumkan dalam daftar kurs efek harian sejak 18 April 1983. Indeks ini merupakan indikator perubahan harga suatu saham dibandingkan dengan harga perdananya. Pada saat satu saham pertama kali dicatat, indeks individualnya adalah 100. Dengan rumus, indeks sama dengan nilai pasar sekarang dibagi nilai dasar kali 100. Catatan, untuk saham yang baru pertama kali dicatat, harga indeks sama dengan harga pasar penyesuaian nilai dasar. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman. Seperti halnya indeks dan bursa efek Jakarta lainnya, harga dasar dalam perhitungan indeks individual juga disesuaikan bila emiten melakukan conflict action. Yang pertama ada X-Hill, indeks harga saham individu sebelum dilakukan conflict action. Yang kedua, ISHIP, indeks harga saham individu setelah dilakukan conflict action. Prinsip yang digunakan adalah
Hi sebelum dan sesudah complete action adalah sama. Is hi sama dengan is hip. Harga kum per HDS sama dengan HD per HDS sama dengan HD per is hip kali 100. Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang digunakan sebagai indikator penggerak harga saham yang tercatat di BEJ. Indeks ini yang paling banyak digunakan sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. HISG ini bisa untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. Indeks harga ini melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa. Fungsi HISG yang pertama penanda arah pasar, yang kedua pengukur tingkat keuntungan, yang ketiga tolak ukur kinerja portofolio. Perhitungan indeks harga saham gabungan. Cara pertama dengan price week atau simple average index sama dengan sigma P per ND. P harga saham, ND nilai dasar. Cara kedua dengan capitalization week atau weekly average index sama dengan sigma dalam kurung P kali Q per ND kali 100. P harga saham di pasar reguler, Q jumlah masing-masing saham, ND nilai dasar. Lanjutan perhitungan HISG. HISGT sama dengan NPT per ND kali 100. Keterangan HISGT indeks harga saham gabungan pada hari ke-T. NPT nilai pasar pada hari ke-T. ND nilai dasar sama dengan 100 pada tanggal 10 Agustus 1982. Nilai dasar selalu disesuaikan dengan kejadian-kejadian seperti IPO, reduce, company listing, dislisting, dan konversi. Rumus untuk mencari nilai dasar yang baru karena adanya kejadian-kejadian tersebut adalah NDB sama dengan NPL tambah NPT per NPL kali NDL. Keterangan NDB nilai dasar baru, NDL nilai dasar lama, NPL nilai pasar lama, NPT nilai pasar tambahan. Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh tabel IHSG. Bisa dilihat pada slide. Untuk mencari nilai IHSG dari tabel tersebut dapat dihitung dengan cara Rp4.500.000 dibagi dengan Rp900.000 lalu dikalikan dengan 100 dan mendapatkan hasil 500 poin. Contoh soal IHSG. Soalnya, nilai pasar seluruh saham yang beredar di pasar modal saat ini adalah sebesar 100 miliar. Nilai dasar saat ini adalah 25 miliar. Maka IHSG-nya adalah sebesar, dapat dicari dengan cara 100 miliar dibagi dengan 25 miliar lalu dikalikan dengan 100 dan mendapatkan hasil 400. Penyesuaian harga dasar. Perusahaan-perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Strategi penyesuaian harga dasar menurut Kotler dan Armstrong
ada 7 strategi, yaitu yang pertama, penetapan harga diskon dan pengurangan harga. Yang kedua, potongan harga atau allowance. Yang ketiga, penetapan harga tersegmentasi. Yang keempat, penetapan harga psikologis. Yang kelima, penetapan harga promosi. Yang keenam, penetapan harga secara geografis. Dan yang terakhir adalah penetapan harga internasional. Perhitungan harga teoritis dan penyesuaian nilai dasar. Salah satu faktor yang harus dihitung dalam melakukan penyesuaian nilai dasar adalah harga teoritis. Harga teoritis tentunya juga berfungsi sebagai pedoman dalam tawar-menawar saham. Bila tidak terjadi pembentukan harga baru hingga akhir hari bursa setelah stock split saham tersebut efektif, maka harga teoritis akan tercantum dalam laporan daftar efek di Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian, pengguna informasi akan mengetahui bahwa harga tersebut bukan harga akhir sebelumnya, melainkan harga teoritis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. A. Split saham atau stock split. Contoh, PT Buntus ini bernilai nominal Rp1.000 per lembar mengadakan pemecahan satu saham menjadi 2 saham. Maka nilai nominal saham menjadi 500 per saham. Untuk menjaga nilai buku atau modal di sektor di neraca, maka jumlah saham beredar akan menjadi 2 kali lebih banyak. Harga dasar saham harus disesuaikan agar indeks tidak berubah. Rumusnya, harga teoritis atau HT sama dengan harga saham atau HAS per faktor split. Penyelesaian jumlah saham beredar akibat stock split. Rumusnya, jumlah saham setelah split sama dengan jumlah saham sebelum split dikalikan dengan N. Penyesuaian nilai dasar karena adanya stock split. NDB sama dengan MPS ditambah dalam kurung HX dikalikan dengan Q terus dikalikan dengan NDS per MPS. NDB itu nilai dasar baru, NPS nilai pasar sebelumnya, HX selisih antara harga teoritis dengan harga pembulatannya, dan NDS adalah nilai dasar sebelumnya. Saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan kepada pemegang saham yang merupakan kapitalisasi dari agio saham. Oleh karena merupakan agio saham, maka pemegang saham tidak menyetorkan kas atau aktiva lainnya kepada perusahaan untuk mendapatkan saham tersebut. Sehingga tidak ada perubahan nilai investasi yang dimiliki oleh seorang investor walaupun jumlah sahamnya bertambah, tapi nilai per lembar sahamnya menjadi lebih kecil. Keuntungan saham bonus ada 2. Yang pertama, dapat meningkatkan jumlah modal yang disetor secara relatif dan mudah tanpa harus melalui prosedur yang lebih sulit. Reg issue walaupun jumlahnya tidak besar. Yang kedua, dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga dapat berpengaruh terhadap likuiditas perdagangan dan harga saham. Syarat pembagian saham bonus. Yang pertama, masih cukup jumlah modal dasar dan jumlah saham dalam portfolio untuk peningkatan saham dari saham bonus. Jika tidak mencukupi, maka emiten harus menaikkan terlebih dahulu modal dasar dan jumlah saham portfolio-nya. Yang kedua, memiliki saldo agio yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk saham bonus. Yang ketiga, disetujui oleh rapat pemegang saham. Dan yang terakhir, harga teoritis setelah penerbitan saham bonus tidak lebih dari 100. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Right issue atau penawaran umum terbatas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal perusahaan. Right issue dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Secara biaya, right issue lebih murah dibandingkan second issue atau IPO
initial public offering. Sebab right issue tidak memerlukan banyak jasa seperti penjamin emisi, konsultan, hukum, penilai, dan jasa lainnya. Right issue dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, right issue dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau disebut dengan HMETD, yang merupakan hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan emiten. Yang kedua, right issue without free M-type right atau disebut dengan penambahan modal tanpa HMETD atau PMT HMETD. Biasanya penerbitan saham baru melalui private placement kepada investor tertentu. Company listing, partial listing, penukaran obligasi, dan penukaran waran. Company listing merupakan pencatatan seluruh saham milik pemegang saham lama di bursa. Yang kedua, partial listing merupakan pencatatan sebagian saham milik pemegang saham lama di bursa. Yang ketiga, penukaran obligasi merupakan nilai penukaran ditentukan dengan nilai tetap saham yang menjadi target konversi. Yang keempat, penukaran waran merupakan waran memberi hak kepada pemegangnya untuk melakukan penebusan saham biasa pada perusahaan dengan harga exercise price. Baik, ini adalah contoh ilustri dari indeks harga saham. Indeks harga saham menggunakan rumus umum, yaitu rumusnya IHS sama dengan kurung buka HT dibagi HO kurung tutup dikali 100%. Penjelasannya, IHS adalah indeks harga saham, HT adalah harga pada waktu yang berlaku, HO adalah harga pada waktu dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi.